Pandemi COVID-19 memberi pilu kepada kita semua. Tak pilih-pilih, siapapun bisa terdampak dari pandemi ini. Meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 mengharuskan kita untuk beradaptasi kepada gaya hidup baru new normal, di mana kita harus melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah saja. Dan lesunya perekonomian nasional juga menjadi tambahan pekerja rumah bagi pemerintah. Namun, pilu ini mulai terobati dengan adanya keuangan digital. Dalam policy case study ini, saya Ignatius Kuncoro Nugroho Dan saya Salsa di USG Farhani dari HH Team akan memaparkan segala hal mengenai keuangan digital di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Menurut APJII, gaya hidup baru seperti work from home dan study from home menciptakan perilaku konsumen yang baru di mana transaksi keuangan digital dan permintaan jasa internet di sektor perumahan meningkat. Riset dari APJII juga menyebutkan bahwa masyarakat cenderung melakukan transaksi digital karena lebih efisien, lebih praktis, dan juga lebih murah dibandingkan melakukan transaksi secara langsung. Meningkatnya tren ini juga menyebabkan kepada pertumbuhan pasar e-commerce sebesar 91%. Dan nantinya, potensi tersebut akan menciptakan potensi yang lain, yaitu meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Ternyata, pertumbuhan pasar yang relatif tinggi tersebut didukung dari UMKM yang memanfaatkan ekonomi digital dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, walaupun pandemi COVID-19 sedang terjadi. Namun, keuangan digital masih memiliki berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh berbagai stakeholders. Tantangan yang pertama adalah mengenai kebutuhan modal maupun kredit bagi UMKM di masa pandemi, karena penurunan keuangan yang mereka miliki. Selain itu, keamanan data pengguna platform online seperti e-commerce juga menjadi tantangan yang perlu diatasi, karena masih lemahnya payung hukum mengenai perlindungan data pribadi dari pengguna. Tantangan ketiga adalah mengenai tingginya risiko gagal bayar, terlebih lagi di masa pandemi sekarang ini. Dan tantangan keempat adalah akan terjadinya ketidakstabilan dari sektor moneter dan keuangan, di mana hal ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berpotensi tidak stabil dengan adanya e-money. Teori kuantitas uang menjelaskan bagaimana jumlah uang beredar akan proporsional dengan perubahan harga, sehingga jika jumlah uang yang beredar terlalu besar, maka akan menghasilkan harga umum yang tinggi dan juga inflasi akan terjadi. Dan tantangan terakhir adalah mengenai transfer bansos yang akan dilakukan oleh pemerintah, di mana biaya transaksi untuk verifikasi dan update data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial akan muncul adalah mahal, sehingga implementasi bansos sering dirasa kurang tepat sasaran. Perusahaan fintech mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, terkhusus dari kemudahan persyaratan serta waktu pencairan dana yang relatif cepat. Meskipun begitu, potensi risiko yang tinggi bagi sistem keuangan serta perlindungan konsumen yang rendah menjadi tugas tambahan yang perlu dibenahi. Fintech lending seperti peer-to-peer lending cenderung memiliki risiko gagal bayar yang tinggi, terutama dengan adanya pandemi yang mempengaruhi kondisi keuangan, khususnya kondisi keuangan mikro rumah tangga. Kemudahan persyaratan tersebut justru dapat menjadi bumerang tersendiri jika tidak terdapat peraturan yang melindungi pengguna apabila terjadi maladministrasi. Oleh karena itu, dengan menurunkan tingkat risiko hingga batas tertentu, dapat menjadi solusi mengembalikan preferensi masyarakat untuk menggunakan jasa fintech lending. Selain itu, dengan meningkatkan efektivitas serta kualitas pusat ketersediaan data profil dan risiko nasabah sebagai sarana asesmen dini, juga dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan bagi perusahaan fintech di Indonesia dalam mengatasi kondisi gagal bayar. Peningkatan wewenang Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan sehingga mampu melakukan tindakan preventif serta represif berupa penindakan kepada fintech ilegal sedini mungkin agar dapat mengatur dan mengawasi fintech terkhusus perlindungan data pribadi serta sistem dan mekanisme pembayaran. Selain fintech lending, Bank Indonesia juga perlu memperhatikan kondisi permintaan uang dari e-money agar nantinya jumlah uang beredar maupun inflasi dapat terkendali. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas di bidang moneter dan keuangan memiliki kewenangan untuk menjaga dan mengatur sistem pembayaran serta pengawasan keuangan yang ada di masyarakat, termasuk keuangan digital. Pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terkait e-money atau uang elektronik harus memperhatikan fitur keamanan dari pemilik akun, mengingat risiko yang dimiliki dari sistem e-money lebih besar daripada uang tunai. Selain itu, OJK juga perlu melakukan pengawasan serta pembuatan regulasi mengenai fintech yang ada, sehingga fintech lending yang masih kurang kompetitif di masyarakat mampu untuk bersaing secara sehat.
dukungan regulasi yang diberikan kepada OJK melalui peningkatan penindakan kepada fintech ilegal, khususnya dari segi pidana maupun perdata yang dapat dijatuhkan kepada pelaku fintech ilegal, dapat memberi efek jera bagi pelaku-pelaku fintech ilegal. Selain itu, dukungan penjaminan keuangan yang menjadi wewenang oleh lembaga penjamin simpanan mampu dikembangkan ke dalam sektor-sektor fintech untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan data nasabah. Percepatan implementasi rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber dan RUU Perlindungan Data Pribadi juga akan mendukung perlindungan bagi pelaku fintech untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, masukan yang akan diberikan kepada Kementerian Sosial selaku pelaksana program Bansos adalah mengenai kejelasan sistem dan skema transfer Bansos serta memperhatikan pertimbangan biaya transaksi yang akan bertambah seperti sosialisasi, pengadaan aset e-payment, pengadaan aset e-warung yang akan digunakan sebagai tempat transaksi KPM Bansos tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan itu sudah sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh pemerintah maupun bagi masyarakat. Skema mekanisme pembaruan DTKS juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kepada BPS, guna mendukung keakuratan data. Selain BPS, Kemensos juga dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta fintech dengan tujuan untuk mendukung pengembangan dari aplikasi atau sistem yang dapat digunakan KPM dalam melakukan e-payment. Sekian dari kami, mari kita bersatu untuk Indonesia sejahtera.